matching di tahun usia 25 tahun di motor juga filthy silakan. Tapi Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Kali ini kita ada di Snap Fitness dan hari ini saya bersama dengan Mas Gun Gun. halo, apa kabar? Mas Gun Gun, baik Mas Kejar. Mas Gun Gun ini corporate manager dari Snap Fitness nih. Betul. Oke, wah. Nah Mas, hari ini kita mau cari tahu nih. Oke. Apa sih konsep dari Snap Fitness? Tapi sebelumnya, nah mungkin boleh di-share juga nih, sejak kapan sih Snap Fitness ini hadir sekarang? Actually, Snap Fitness ini hadir di Indonesia sejak tahun 2018. 2018 ya. sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. 2018 kemudian buka bertahap. Ya, buka bertahap sampai ke beberapa klub. Akhirnya sekarang ada 4 klub yang sudah berdiri. Oke. Ya, sudah berdiri, ada 4 klub ya di Kelapa Gading, Patenda Kapuk, kemudian di Cibubur dan juga ada di Pondok Indah. Ya, dengan mengusung konsep yang sama. Ya, adalah 24 hour ya. 24 hour. 24 hour, 7 days. Which is ada kita buka selama 24 jam, 7 hari. Artinya seminggu kita buka semua. Kita memanjakan klien, memanjakan member untuk bisa latihan kapanpun mereka mau. Oh, karena dia nganggap kesehatan ini penting ya. Betul, Olahraganya betul, penting, betul. jadi Orangnya sangat 24 penting. jam. 24 jam karena pasti nantinya kedepannya kan akan ada beberapa member yang dia nggak bisa latihan di jam normal itu. Ya, mesti ada latihan jam 11. Kenapa jam 11? Karena saya ada meeting baru selesai jam 7 malam. Perjalanan dari kantor ke rumah kita 1 hour. Setelah itu kan mereka harus rest dulu baru bisa latihan setelah jam 10 malam. Jadi benar-benar ini konsepnya 24 jam. Yes, 24 jam. Itu ada juga yang latihan datang early morning jam 5 bisa latihan. Kenapa? Jam 5. Kenapa? Karena baik lagi, mereka pun juga sama, mereka harus buru-buru. Karena nanti jam 10 siang ada meeting dan sebagainya. Diambil waktu pagi. Atau kalau kenapa latihan pagi? Supaya nanti ketika selesai jam 7 belum jalanan, belum terlalu macet. Wah, itu dia. Gitu. Mungkin ini cocok nih buat teman-teman yang nonton, pengen tahu seperti apa dan bagaimana nih di dalamnya. Yap. Kita keliling ya. Boleh, silakan. Yuk, guys, Yuk. kita keliling. Oke, jadi ini ada beberapa area yang kita miliki. Ini area free weight training. Jadi kita ada 2 half rack, juga ada Smith machine, juga ada dumbbell nih buat top guy. Paling pas banget latihan di sini, ya. Jadi cowok-cowok nih yang pengen meningkatkan massa otot, dia paling pas di sini banget. Paling pas di sini. Ya. Kita ada 2. Mungkin cuman kami aja yang punya half rack 2 di satu klub. Untuk gym secara konvensional ya. Iya. Wow. Oke. Nah, itu jadi plate load, ya, ada plate load. Nih sama kiri dan kanan buat buat kaki, buat kaki, buat kaki, buat kaki. Karena umumnya cowok lebih senang latihan buat kaki, Iya, ya. Supaya lebih kuat, lebih maco. Oke. Kemudian di area kardio, ya kita ada kardio. Ada kardio. Kita ada 2 treadmill. Ini saya baru 3 lihat treadmill. Ini apa nih? Ini curve treadmill. Dia curve treadmill, ada dia curve treadmill. non motorized, artinya nggak pakai motor. Dia bergerak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau member menggunakan alat ini, dia bergerak kalau kita bergerak. Oh gitu. Ya. Fungsi umumnya adalah untuk melatih kecepatan, sprinting. Ya. Lebih mudah, jump, sprint. Jump sprint. Jump, sprint. Kalau ini kita mesti atur-atur dulu nih. Settingan, iya. Setting. Kalau ini langsung jump and sprint. Oh gitu. Jump and sprint. Ini paling penting banget untuk latihan sprint. Ya, bisa kita luar nggak bisa nih, kenapa? Karena jarak luar tuh terlalu pendek atau jalannya nggak bagus, atau misalnya banyak orang atau mobil. Ini paling bener banget. Ini. Yes. Dan ini paling bagus banget. Ya. Kita ada 3 treadmill ya, 3 treadmill, ya, konvensional dan 1 curve treadmill. Saya boleh? Boleh, silakan ya. Kita cek ya. Silakan. Ini soalnya saya selama keliling baru kali lihat Oke. ya. Oke, pertama Langsung. dipegang dulu kiri kanan. Iya. Nah, ini ada speednya, Iya. ya speednya atau tingkat kecepatannya. Sorry, bukan kecepatan, artinya level. Levelnya. Level dari mulai ringan paling berat. Ini paling ringan sekali, ya. Paling ringan. Jadi langsung. Yes. Nah, semakin menginjak paling depan, dia semakin cepat. Oh gitu. Ya, semakin cepat. Oke. Iya. Jadi gue bisa pengen lebih berat lagi nih, seperti kayak di gunung. Seperti kayak mountain climber. Oh iya. Yap. Berasa sih. Ya, Berasa rasa lebih- berat banget. Iya. Nah, bagus banget nih kalau latihan pakai curve treadmill ini dikombin dengan strength training. Misalnya kita pakai misalnya kita pakai kettlebell. Setelah kita pakai kettlebell, kata beberapa 2 atau 3 kali movement, kemudian setelah itu jump sprint, hasilnya luar biasa.
Wah. very sweaty, ya, basah banget, keringnya tuh keluar semua. Ya, dan setelah itu juga benefitnya banyak ya, bisa untuk membantu meningkatkan kekuatan kardiovaskular, Kardio ya, kardiovaskular. stamina, strength juga dapat semua, udah pasti fat loss. Ya, cuma sekali sampai sekarang masih jarang menggunakan hal itu. Kenapa? Karena mereka tahu tantangannya luar biasa pakai ini tuh. Satu, kedua, siksanya luar biasa. Siksanya luar biasa ya. Gitu ya. Step. Jadi ada namanya, ini ada area set rise ya. Ada 1, 2, 3, 4, mungkin ada sekitar 10 ya. Ini sudah mewakili semua otot yang ada dalam tubuh manusia. Dari mulai bagian depan, bagian belakang, shoulder, lengan, kaki, bagian depan, kaki bagian belakang sudah ada semua. Lengkap semua ya. ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk beberapa orang tipe tertentu. Misalnya yang pertama adalah pemula. Beginner, ini paling aman. Ibaratnya kalau kita tuh kayak mobil ya. Iya. Ini matic, itu manual. Oh. Jadi kalau misalnya zaman sekarang deh orang pasti pengen mobil matic. Karena lebih mudah. Lebih mudah. Gas rem. Ya. Nah, di sinilah matic. Ketika dia sudah bosan matic, aku pindah ke Udah biasa, udah jago nih. pindah ke manual. Ya kan. Di manual merasa katakan di manual udah oke nih. Tapi aduh aku capek pakai manual nih. Balik lagi ke matic. Ya. Tinggal Progress switching aja, ada progress. ya sedang. Nah, ini semua ada, sudah mewakili semua jenis otot yang ada dalam tubuh manusia. Ya. Nah, biasa kalau misalnya join membernya itu udah diterangin juga ya fungsinya. Kita pasti jerangin. Kita pasti terangin sesuai dengan pertama kita terangin ini basicnya. Kalau kita punya 1, kedua ada sesuai dengan goal fitness dari masing-masing member tersebut. Kalau dia punya spesifik goal, saya sarankan pakai jasa personal trainer. Oh, sih ada jasa personal Ada personal trainer ya. Kenapa pakai personal trainer? Karena ibaratnya kita mau belajar tapi kita nggak tahu mau ngapain. Kita belajar aja tapi kita nggak tahu kita belajar berapa jam berapa. Nah, dengan personal trainer kita tahu ini sudah ada semua. Datang, check in, taruh tas, tinggal yuk ini. Yes. Kemudian terangkan dari awal, Pak saya pengen ini pengen itu. Goalsnya mau apa gitu ya? Yes, Nanti betul. personal trainer akan membantu mempercepat. akselerasi. Yes. Yang kalau nggak pakai PT, misalnya dia butuh 1 tahun untuk fat loss, untuk menurunkan berat badan, untuk menurunkan berat 20 kg atau 10 kg misalnya, nah, pakai PT bisa lebih realistis lagi. Lebih realistis lagi. Wow. Bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Nah, Snap Fitness ini sebenarnya ini dari luar negeri atau lokal sih, Mas? Dia dari negeri. Luar Dia negeri, biasa dari Amerika. Biasanya Amerika. Biasa dari Amerika ya, bisa dari Amerika. Kita sebagai master franchise di Indonesia, ya bisa Amerika kita adaptasi di Indonesia, ya. Karena saat ini kan di Indonesia belum ada konsep gym dengan 24 hour. Iya. Ya, masih jarang sekali kita ambil. Kenapa? Karena semakin hari kita bisa melihat kehidupan Indonesia di Jakarta, terutama kota besar kan, kehidupan tuh 24 jam. Iya, Ya, benar. mungkin buat beberapa orang, ketika saya jam 10 tidur, tapi ada beberapa orang jam 10 baru bangun. Baru bangun, baru memulai aktif aktivitas, gitu. Baru nge-gym dia. Betul. Di sini. Nah, jadi tempatnya paling tepat ya di Snap Fitness. Wow, mantep lah. Kemudian kita ada di Pantai Indah Kapuk nih ya. Ada Pantai Indah Kapuk. Snap Fitness 24 jam, 24/7. Yes, 24/7, 7 hari. Ya. Tapi karena kemarin ada pas pandemi kita mengikuti regulasi dari pemerintah. Regulasi, ya. Akhirnya kita tidak sempat lagi ke arah 24 jam. Kenapa? Karena baik lagi kita mengikuti aturan dari pemerintah ya, karena pandemi dan sebagainya. Betul, setuju. Akhirnya kemarin sempat dibuka dari jam 6 pagi, early morning jam 5, Jam 5 ya. tutupnya jam 12 malam. Wah, itu pun juga udah luar biasa ya. Luar biasa gitu. Karena baik lagi kita ada aturan yang kita patuhi. Iya, betul. Jadi setiap hari ya. Setiap hari Setiap hari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ya karena kemarin aturan pandemi. Kita nggak bisa yang suka-suka kita nggak bisa. Iya, betul. Harus ikuti protokol. Yes, pemerintah. betul. Gitu. Oke, kita keliling lagi, Mas. Ya. Nah, ini alatnya semua di sini ya, sudah seperti yang di awal tadi sudah mewakili semua jenis otot yang ada dalam tubuh kita. Ya. Ada kabel, ini juga ada connexus, artinya ini untuk functional training area. Iya. Ya biasa buat mereka buat biasanya yang menggunakan itu ada mereka yang perempuan atau yang usianya di bawah umur 25 tahun. Mereka suka latihan dengan sifatnya movement. Yang banyak movementnya yang nggak boring, nggak monoton. Mereka suka pakai ini. Ya, ini ada jump box, ada leather bar, kemudian ada sandbag, ya. Ada rope juga, ada punching bag, ya ada semua. Ada jump box, ada TRX, semua ada di sini. Ya. Nah, tapi baik lagi pengguna ini pun disarankan menggunakan personal trainer karena kita belum memahami. Ya, kadang mereka bingung ini cuma bagaimana latihannya. Nah, kita paham, kita mesti bagaimana. Satu yang berbeda adalah faktor keamanan. Oh iya.
Itu paling penting, faktor keamanan. Faktor keamanan paling penting tuh. Yes, betul. Iya. Jadi ini yang Ini jam, jadi buat loncat, ya. Buat loncat, dia ada ukurannya 75 cm, ada 16 cm, kemudian ada 75. 75 juga ada 51 cm. Ya. Itu bisa dibolak-balik, jadi multi yak tinggiannya. Oke. Kemudian lantai 2 juga ada area juga, lantai 2. Yuk kita ke lantai 2. Kita ke lantai 2. Oke. Wow, selain lantai ini ada lantai 2-nya juga. Ada lantai 2, ya. Lantai 2 ini berguna ada untuk area stretching biasa kita menggunakan. Jadi setelah latihan itu kita harus ada namanya stretching, ya, mengembalikan otot ke posisi semula. Supaya jangan sampai dia nanti tight, ya, akhirnya mengurangi atau membatasi gerakannya dia sendiri. Ya. Nah, itu 2 lantai. Tempatnya jadi bisa lihat view ke bawah. Keren. Ya. Banget ini. Nah, ini area functional training, area untuk stretching, bisa buat stretching, ya? bisa buat functional training juga, ya, atau bisa menggunakan latihan body weight training, ya. Di sini kalau bisa dibawa penuh, Iya. bisa latihan di sini. Di Ya. sini kayak lebih private ya, Pak, di sana ya. Bisa buat private, ya, bisa buat private, bisa buat one on one training, atau bisa juga buat member yang aku pengen stretching di atas nih. Biasanya perempuan ya, yang lebih private, nggak kelihatan sama cowok-cowok, Di sini. mereka bisa di sini. Wah. Tapi di sini pun kita bisa lihat pemandangan. Masih bisa lihat view ke depan, kita bisa lihat jalan di depan, ya, supaya nggak boring. Ya. Benar. Nah, kalau umur sendiri yang bisa ikutan masuk di sini mau berapa sih Sebetulnya kalau usia sih kita nggak ada batasan ya. Nggak Kita ada nggak ada batasan, batasan, siapapun welcome ya. Katakanlah dari mulai usia teenager 12 tahun sampai dia usia 65 tahun 70 tahun juga feel free silakan. Tapi ada batasan umur yang memang dia nggak bisa latihan sendiri. Misal untuk di bawah 15 tahun, di bawah 20 tahun, di bawah 17 tahun. Iya. Saya sarankan dia menggunakan jasa personal trainer. Ada personal trainer. Ya. Iya. Kenapa? Karena masih dia jangan sampai nanti tujuannya mau sehat malah nggak sehat. Karena dia biasanya umur segitu kan memang belum banyak pengetahuan mengenai dunia Betul. olahraga, apalagi di gym. Iya, Ya. iya. Pun sebaliknya untuk usia 55 tahun ke atas, saya sarankan juga pakai personal trainer. Iya. Karena baiklah rentan cedera. Ya, rentan cedera dan beresiko, bukan saja beresiko, yang lebih beresiko. Iya. Kenapa? Karena seiring usia bertambah kan ada beberapa bagian tubuh kita yang tidak bisa lagi sama seperti 10 tahun yang lalu. Dan semuanya butuh jasa personal trainer. Iya. Apalagi ini kan sebenarnya masih ya bulan 3 nih, masih awal-awal tahun nih. Biasanya Betul. punya resolusi nih. Yes, betul. Turunin berat badan. Yes, Gitu ya. betul. Nah, itu juga harus ya, kayak resolusi itu harus dijalankan, jangan cuma sekedar speak up tapi jangan juga percuma gitu loh. Nah, kami di sini bisa membantu member kami untuk mendapatkan goal fitness seperti yang dia mau. Gitu. Yang penting di awal diskusi aja, Pak saya begini, Pak saya begini, Pak saya begitu. Gitu, itu aja. Nah, untuk membership berarti ini bulanan, tahunan atau gimana? Kita ada bulanan, ya kita ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ya, nah itu juga sama tergantung dari goal fitness masing-masing. Iya. Nah, saya misalnya beratnya sekarang dia 90 kg, tinggi badannya dia 60 kg, which is dia kan kelebihan, berat 30 gram. Orang kayak bisa 1 bulan aja deh, saya mau nurunkan berat badan, dia make sense. Gak make sense ya. 3 bulan, 6 bulan itu paling make sense. Ya, itu pun kalau dia pakai PT. Iya, oke. Kata sendiri bisa lebih lama lagi. Karena apa? Ada faktor motivasi yang up and down. Bener nggak? Kalau pakai PT kan katakanlah, aduh PT gua WA gue nih. Datang. Kalau nggak kan ya udah datang nggak datang ya. Buat disiplin jadi Yes, buat betul. untuk Betul. melakukan exercise. Betul. Nah, awalnya pasti akan terasa yang apa ya, kayak terbebani gitu. Iya, Datang ke gym lama kelamaan saya udah mendapatkan benefitnya, percaya sama saya. Setelah dia mendapatkan benefitnya, dia yang ketagihan. Wah, ketagihan ya. Ketagihan, malah sebelum PT WA, dia akan WA duluan. Coach, hari ini aku latihan ya. Iya. Lalu latihan nih jadi makin exciting. Betul, gitu. Karena itu kita bangun ya. Kita membangun motivasinya, kita membangun keinginan dia untuk berolahraga gitu. Ya. Lebih baik mengeluarkan uang untuk olahraga, menjaga kita untuk hidup lebih sehat, ketimbang kita mengeluarkan uang untuk katakanlah untuk berobat. Untuk berobat iya, daripada berobat dengan Yes, gitu. menjaga diri ya. Menjaga diri itu lebih baik. Lebih baik, Ya, ya. itu menjaga lebih baik. Wah, keren. Kemudian ada keliling kemana lagi nih kita? Jadi kita ada sebetulnya cuma 2 lantai aja, Dua lantai ya. ini 2 lantai aja. Satu dan lantai 2, ya. Sebetulnya yang paling memang kalau ada waktu bisa ke
klub yang lainnya. Klub yang lainnya. Yang bisa kasih showing nih lebih wow. Tadi ada 4 klub ya tadi. Ada 4 klub yang lebih wow lagi yang bisa lewat di explore lagi gitu. Nah, kita ada dibagi sebetulnya kita dibagi ada Jakarta Utara. Ini utaranya antara utara dan barat lah kalau saya sebut kepik ini ya. Kita di utara ada Pulau Gading. Iya. Kemudian di selatan ada di Pondok Indah. Kemudian di timur ada di Cibubur. Jadi kita hampir di semua mata angin tuh ada semua. Kecuali di tengah kita belum nih. Kita belum nih. Karena kan sebetulnya kita kemarin sempat akan ada wacana buka di tengah, cuma karena pandemi, akhirnya itu menutup semuanya. Karena sektor bisnis rekreasional ya, seperti Snap ini kan fitness kan rekreasional, itu terkena sekali pandemi. Oke. Akhirnya kita membatasi cukup sampai sekarang kita di 4 dulu. Mudah-mudahan nanti kalau insya Allah saya yakin ya kita akan menjadi lebih baik, kita bisa buka tempat yang lainnya. Oke Mas Gugun, jadi apa nih yang menjadi rahasia suksesnya Snap Fitness? Pertama kita punya platform atau kita punya karakter yang memang membedakan dengan klub yang lainnya. Pertama adalah kita 24 jam plus via itu yang memang membedakan kita dengan yang lainnya. Ya dimana kita kasih pilihan kepada member yang mau latihan di jam berapa mereka mau, sesuai dengan mereka mau. Jadi kita tidak membatasi mereka kita buka untuk yes you can go as you can. Ya, kau bisa latihan di jam berapa kau mau. Satu, yang kedua adalah alat yang kita miliki. Alat yang kita miliki adalah memang sangat-sangat qualified, ya disesuaikan dengan pergerakan manusia. Ya ada biomekanik yang memang sesuai dengan pergerakan manusia. Faktor keamanan. Dan semua kita pakai alat yang memang katakanlah bukan alat kaleng-kaleng. Kita alat yang memang paling safe buat member. Kenapa alasannya? Saya latihan member jam 12 siang, jam 12 malam, sorry. Latihan sendiri tanpa PT. Karena alatnya baik, karena sesuai dengan sudah lolos kualifikasi, aman mereka. Aman ya. Bayangkan kalau alatnya misalnya katakan alatnya kaleng-kaleng, nggak sesuai, member cedera. Nah kita nggak mau member cedera, kita pengen member sehat. Itu yang menurut kami yang memang faktor dari kesuksesan kami saat ini. Wow, mantap, thank you so much nih Mas. Ya selain itu juga kita ada jasa personal trainer yang memang bisa membantu para member untuk mendapatkan goal fitness sesuai dengan jangka waktu yang mereka punya. Itu yang paling penting. Capai impiannya ya. Yes, betul. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kita lebih mementingkan kesuksesan member. Member sukses, kita sukses. Member happy, kita happy. Iya, benar. Itu yang paling penting. Mas Gugun, thank you so much nih udah Sama-sama, thank you banget ya biasa. sudah datang ke kami, mengunjungi kami. Justru kami sangat terbantu sekali. Wah, buat temen yang penasaran, yang pengen punya body goals ataupun tujuan-tujuan tentang kesehatan, bisa datang ke Snap Fitness nih. Yes, atau bisa juga ke beberapa klub kami yang ada di Jakarta Timur, Cibubur, kemudian di Kelapa Gading, Pondok Indah, dan tentunya di PIT, ya, PIT Arcade. Ya. Nanti bisa lihat di description alamat-alamatnya kita taruh juga. Teman-teman, terima kasih sekali lagi, sukses buat Snap Fitness. Terima kasih Mas Gugun. Thank you, terima kasih. All the best. Demikian teman-teman episode kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencapai resolusi menjadi realita. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.